Selamat datang kembali di program Kicauan Keputusan, di mana mendatangkan seseorang yang berani, seseorang yang pemberani. Kicauku, kicaumu, kicau. Kicauku, kicaumu, kicauan semua. Ini dia. Halo Ica. Hai Wang, sudah seminggu tidak bertemu. 2 minggu. Seminggu ya? Oh, seminggu. Seminggu kita nggak bertemu. Tapi perasaan lama banget. Lama banget. Kenapa lama? Seminggu. Nggak tahu, buat aku lama banget seminggu nggak ketemu. Tapi kok kita kompak ya, hitam-hitam ya? Lagi berduka kah? Tiba, setiap hari itu lah, nggak usah ditanya. Ica, kita kedatangan seorang yang luar biasa. Luar biasa banget ini. Aku baca profilnya tadi di belakang panggung. Di belakang panggung. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Siapa, Ca? Kita kedatangan siapa? Ya oke guys, sekarang hari ini di hari yang lagi hujan ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita sebut saja langsung Om Rudi Subianto. Watashi wa tsutai koso. Arigato gozaimashita. Arigato Halo gozaimashita. siang, halo siang. Konnichiwa. 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 Selamat siang. Samyang, mah atau Aishiteru. 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 Kayak seperti judul lagunya Aishiteru, lagu apa dulu ya? Ada Aishiteru. Iya. Aishiteru. Om Rudi, damang ya. Alhamdulillah. Hatur Lebih nuhun. enaknya kita manggil apa nih? Bapak, Om, Akang, Akang aja lah. Sensei. Jangan sensei, saya bukan sensei. Oh, jangan. Akang aja. Akang, biar aja. lebih akrab. Akang Rudi Subianto. Bentar, kenapa tadi tiba-tiba manggil Akang Rudi siapa? Akang Om, Rudi. Om, Akang aja. Ada yang manggil om, ada yang manggil kakek, ada yang manggil... Jangan kakek tuh Om. Kang. Asa kagok yang manggil Iya, Om, Om. Kang. Enaknya apa, Cak, manggilnya? Akang aja. Kang aja ya, biar friendly ya. Iya, Kang Rudi biasa Jadi kenapa tadi dipanggil. pas ngomong bahasa Jepang gitu? Dulu, wah nanti kita bakal bedah. Kenapa harus bahasa Jepang? Perkenalkan diri pakai bahasa Jepang bisa nggak? Berora Jepang. Watashi wa Herlandes. Watashi wa no Watashi wa no Rudi desu. Rudi desu. Watashi wa no wazari ya. Des. Ya, teman-teman Oke. kicauan. Nih, kita kedatangan sosok yang luar biasa dari Kang Rudi Subianto, Tuh. tapi bukan saudaranya dari Pak Prabowo Subianto mungkin. Mungkin Siapanya? saudara ketemu tua kali. Saudara ketemu tua Kang Rudi. Udah belum tua ya? Hah? Iya. Udah. Saya aja kalau misalkan buka topi tuh udah ubanan Iya. kalah. Kan Sama. kita sapa Sama. Kok jadi ngomongin ubanan ya? Cak? Oke. Kok jadi ngomongin ubanan? Udah itu mah kan udah pada tahu kalau misalkan uang tuh kan. Ya udah skip. Ya Ya, udah. lanjut. Ya, Om Rudi adalah jadi Om, aduh salah lagi. Kang Apa? Rudi. Kang Rudi adalah seseorang yang membuka, Cak. Membuka Membukakan tuh. akhirnya membuat peluang Lapangan melihat. kerja. Bukan lapangan kerja. Buka-buka apa nih Perihal Om? tentang edukasi. Oh. Lebih tepatnya itu. Lebih ke lembaga pendidikan mungkin ya Kang ya? Lebih tepatnya seperti itu. Aduh berarti sekarang materinya lebih ke ini, Beb, ke otak. Ke otak. Biasanya kemana? Biasanya bukan ke otak ya? Ini. Otak atas, otak bawah. Mana otak bawah? Ah, suka traveling otaknya sih kemana-mana. Apaan sih otak bawah? Apaan sih? Jadi Om Rudi ini, Kang Rudi ini punya lembaga kursus yang banyak melarikan orang dari Indonesia ke Jepang. Melarikan. Melahirkan. Melahirkan bukan melarikan. Ya? Bukan. Kalau melarikan jadi kayak kawin lari lagi nanti. Salah cuy. Ulangi. Yang melahirkan seseorang dari Indonesia untuk ke negara Jepang. Itu tuh ada yang buat sekolah, mungkin ada yang buat kerja juga Nah, gitu. bisa atau- diceritakan nggak Kang Rudi? Kenapa Kang Rudi? Sebenarnya sih ini program berasal dari berawal dari obrol-obrolan santai. Oh, Kayak beginilah kita ngobrol-ngobrol, terus ketemu teman, melihat keprihatinan siswa Indonesia tanda kutip ya, khususnya tuh lulusan anak-anak SMK gitu. Waktu itu saya itu lagi ada di Tokyo, di mall, terus saya lihat kok ini banyak anak Indonesia ngapain ya gitu. di Tokyo. Tokyo. Terus saya tanya, kalian sini ngapain? Oh ini lagi magang. Magang. Apa tuh maksud magang? Walau gue nggak ngerti lah tuh magang Iya, tuh apa iya, pokoknya. iya. Ya singkat cerita, kenal dan dekat dengan mereka.
Terus saya dibawa, wih, Banyak. kaget ternyata saya. Kalau ingat ke situ tuh tahun 2009. 2009 berarti sekitar 11 tahun yang lalu ya. Betul. Aduh maaf ya kalau masalah hitung-hitungan, mikir Nah. sendiri aja. Lanjut Itu Om. saya begitu ngelihat prihatin gitu. Ini mereka ngapain? Tidur tuh kayak di barak. Mhm. Oh, oke. Kalian lulus dari mana? Saya lulus dari SMK ini, SMK ini. Terus kok kalian kerjanya ngapain aja? Ada yang menjadi buruh pabrik, Mhm. lebih tepatnya menurut saya pribadi ya. Ini kayaknya ini romusa zaman modern. Nah, berangkat dari keprihatinan itu, saya sebenarnya itu apa ya? Boleh dibilang apakah orang tua mereka tahu apa yang mereka lakukan di sini? Di Jepang. Ha-ha. mungkin ya. Hanya berpikirnya Jepang, Oh ya. anak Keren. saya keren, Di sana. kerja dapat Iya, duit iya, gitu iya. kan. Tapi setelah saya perhatikan, kayaknya ini ada kurang pas deh. Oke. Menurut saya ya, Ya. ini sepertinya ini pemerintah kita menciptakan buruh di negara sendiri, Menciptakan buruh di negara, di negara sendiri. sendiri. Nah, Gimana tuh maksudnya? Nggak maksud. jadi gini, mereka datang ke sana jadi buruh, Iya betul. ya, lulus SMK, usia antara 18-19, Oh, iya, iya, iya. ya kan? Kontrak di sana mereka bilang magang. Pengertian magang kan sebenarnya nggak digaji, Iya. Ya. Iya, magang. betul. bener nggak? Karena ada butuh nilai di situ. Betul kan? Tapi ini bekerja mereka dari pagi sampai kadang overtime. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia, usia mereka sudah 23 tahun. Sementara ijazah mereka masih SMK. Oh. Ijazah iya, iya, SMK iya, di iya. Indonesia mau bekerja di mana coba? Iya, betul. Usia 23. Terus ngapain ke Jepang mereka? Nah, itu Magangnya dia. lama banget ya. 5 tahun. Berapa? 5 tahun. Magangnya kontraknya. linear nggak? Apa ya kalau dibilang Kan SMK biasanya ke teknik ya, Kang Red ya? Iya. ada juga yang memang sesuai jurusan tetapi lebih besarnya tidak sesuai dengan Jurusan. kejuruannya. Dan Misalkan ya, Akang berangkat ke Jepang ikut magang dari sini SMK lulusan teknik mesin. mesin misalnya. Ya. Nanti di sana itu tidak sesuai kadang-kala. Ada yang di jalanan ngolah aspal, ada yang apa kerjanya di sana itu kan kalau Jepang tuh saya menyebutnya tuh setengah manusia setengah robot. Mhm, betul. Iya, Jadi betul. kalau dia ngelubangin bor ya terus sampai 5 tahun Bahasa begitu. Sunda nama capek ya. Nah gitu. Jadi misalkan pertanian kirim ke Jepang, nggak di situ teh padahal cuma nyangkul Nah, ini ada yang luar biasanya, gitu. Kang Rut. Ada yang luar biasanya tadi yang kita tangkap. Mm. Berarti ketika SMK itu magang ke Jepang, ketika sampai di Jepang tidak ada yang mengelola dengan baik sesuai dengan jurusannya. Tidak semua, ada sebagian dari institusi pemerintah yang mengelola mereka, menempatkan mereka. Tetapi ada juga di sana itu namanya kumiai atau dibilang PJTKI lah. Kumiai. 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 Kumiai itu perusahaan yang menyalurkan mereka ke tempat-tempat kerja. Oke. Nah, saya tuh sempat datang ke sana, sempat lihat asrama mereka, sistem kerjanya. Terus saya pikir, apakah kepala sekolahnya tahu nggak sih? Mm-mm. Monitoring nggak Ah, sih? ah. Iya, iya. Saya berani menjamin 90% kepala sekolah di Indonesia khusus di Jawa Barat belum pernah melihat mereka bekerja yang sesungguhnya. Yang taunya hanya pergi ke Jepang. Tapi itu 5 tahun lama banget. Kontraknya memang pertama 3 tahun, diperpanjang 2 tahun, 5 tahun. Nah, dari situ ya saya coba menggali informasi, membuat analisis. Padahal background saya bukan di pendidikan awalnya. Iya. Tapi saya pikir Bentar, Om di sana itu ngapain? Nah, waktu ke Jepang, nah iya, ini kan itu lagi waktu ngapain? Kang Rudi ke Jepang melihat teman-teman SMK yang magang itu panjang ya, panjang ceritanya itu. Jadi boleh nggak? asal muasalnya saya ke Jepang itu sebenarnya saya berangkat background saya itu sebagai analisis penerbangan. Analis penerbangan. Jadi Aku tuh saya ditunjuk dari salah satu penerbangan Timur Tengah Baik. sebagai penasehat dari Sacho. Sacho itu di sana tuh presiden direktur. presiden direktur. Jadi ada salah satu travel besar di Jepang, di Tokyo, meminta saya sebagai penasehat mewakili salah satu penerbangan Timur Tengah. Nah, dari situ saya berpikir ini penerbangan Timur Tengah mayoritas Islam. Islam. Tidak ada namanya alkoholik beverage itu nggak ada. Betul kan? Betul. Kumaha carana ini sih. Rock and roll.
Bingung kan saya kan? Iya pesawat kosong, tapi harus penuh. Nah dari situ saya membuat suatu terobosan. Alhamdulillah pesawat saya penuh. Waktu itu penerbangannya langsung ke Timur Tengah. Dan dari situ ditargetkan bagaimana supaya dari Indonesia banyak. Nah saya bingung apa? Nah masuklah ke pelajar Indonesia. Karena banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Jepang, gitu. Sekolahnya di Jepang. Berangkat dari situ saya stay di Jepang. Saya stay di Jepang alhamdulillah dari 2007. 2007. 27 Agustus Bahasa Jepangnya sudah 2007. fasih kan? Kanji, Sudah lah, katakana pasti. kanji. Tolonglah kanji-kanji. Kaji-kaji aja. Gak ngerti ya? Apa kanji? Nah, kanji mah Tuh kan, Tuh. kedengar nggak? Kedengar nggak? Boleh, Ngomong boleh. apa? Kanji. Kedengar Kanji. nggak? Zoom, tadi ke zoom nggak? Kamu mah ngomong kan. Kan, Kanji. kanji, Kalian kanjit. kanjian pakai jet Kanjit, gitu. kanji teh teh paragi Surabi teh Ica. Surabi kinca kanji. Itu bahasa Jepang tuh ada katakana, kanji ya. Jadi hiragana, Hiragana, katakana, katakana. kanji dan romaji. Dan Apa itu tuh? Kalau Ireng mah bahasa lemesna, bahasa Jadi- Batakna, bahasa apa? Oh, iya, Betul. iya. Jadi grammarnya lah Grammar. dengan Grammar, oke. pemahaman dasarnya. Verb 1, verb 2, verb 3 Nah, gitu. gitu. Ngerti nggak, Cak? Ngerti nggak? Ngerti minum dulu. Oh, Ayo, Kang coba. sambil diminum, Kang Ini- sambil diminum, Kang. Siap. Boleh ngerokok, Siap. boleh santai di studio ini, Kang. Nah, Otak udah lama nggak dipakai, Beb. Gimana Apa? dong? Otak Otak udah- udah lama nggak dipakai. masa. Benar yang dipakai ini terus nih. Hati terus ya. Nggak boleh lah, harus seimbang, harus balance ya, Kang ya. Ah, benar. Otak sama hati harus Life is balance. life is balance. Nah, Kang, tadi kan Kang Rudi kan di maskapai. Apakah dulu Kang Rudi pendidikannya itu di bidang penerbangan? Tidak, Tidak juga. Tidak juga. tidak juga. Boleh tahu nggak, Kang, basically-nya dulu di bidang apa misalkan, Pak? Akademi Bahasa Asing, Bahasa asing. Bahasa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan lebih Disuruh. rumit saya akhirnya. Ya. Bahasa Uang Inggris. aja rumit, apalagi aku, Beb. Bahasa Inggris, terus lari pertamanya ke Tokyo. Enggak, pertamanya itu habis bahasa Inggris, saya dipindahkan di Jerman 1 tahun. Ke Jerman. Di kota Düsseldorf. Hmm, Setelah itu dilempar lagi ke Cekoslowakia selama 8 bulan. oke. Dari situ dipindahkan lagi ke Seoul. Seoul. Jadi sebelum di penerbangan itu saya itu di kargo. Oh. Jadi di Seperti- perusahaan kargo. Wah, kalau kamu. Freight forwarders lah lebih Forwarder, tepatnya. forwarder lebih Ya, tepat. forwarder. Media pengiriman Betul. barang. Iya, Betul. iya, kargo. Nah itu saya mulai nggak lama. Tahun sih berapa ya. itu, Kang Rudi? Tahun 89. Baru 89. belum lahir aku. 89. 89. Jadi saya dari situ cuman alhamdulillah lah nyombong ya, kalau orang bilang mah saya sedikit angkuh gitu ya. Nggak apa-apa, Om. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ay, bener mah ya. Kalau misalkan bisa memberitahu kepada teman-teman. Betul. coba. Saya cuman 3 negara yang belum saya sentuh dan saya tidak mau. Dari Negara. semua. Ya, Oke. Negara apa aja? kudu disebutkan gitu. Harus disebut. Biar kita juga Tahu. tong kan negara itu kata Kang Rudi. Amerika, Inggris, Australia. Amerika, Inggris, Inggris, Australia. Karena di mana ada Amerika, di situ ada Inggris, di mana ada Inggris itu ada Australia. Dan mereka itu adalah pencipta propaganda dunia. pencipta Makanya tidak mau ke sana. pantesan. Nah, Pantesan. Dan- Nafsu tinggal nih. Ya, Pantesan. pantesan. Hidungnya pengen pantesan. Pantesan Indonesia diaping-aping sama Liga Inggris Nah. terus. Nah, ngomong jadi dari bola, situ, ngerti. pokoknya dari situ istilahnya saya langsung pulang ke Indonesia. Waktu itu telah terjadi Krismon Ya, 98 ya. Nah, mulai saya menginjakkan kaki memberanikan diri itu di negara Timur Tengah, namanya di negara Yaman. Yaman. Nah, di Yaman Ya, dulu betul, kan nari ya. Bahagia Om di Yaman. awalnya takut. Karena apa? Karena dulu kan baru terjadi perang saudara Yaman Selatan, Yaman Utara. Ya. Saya ditempatkan itu dari perusahaan kargo di Jerman. Terus begitu keluar dari pesawat, nah kieu negara teh cek saya teh. Budak detik bawa AK-47. Alah sih ya keren. Cek sama teh, "Hah? Keren." Oh senjata. Ya. Si cewek Di juga Indonesia gitu. keren. Iya. Di Indonesia keren. kan? Saumur-umur saya teh can pernah Pernah. denger namanya bom C4 meledak. Eta mah Bom bener. sifon teh.
si 4 Ya, oh sih. Ada kapal apung-apung, ada orang penerbangan. Itu menurut Om itu pesawat apa? ini lagi muter. Lagi muter. Lagi muter. Mau Pesawat mendarat. apa kan? Ini biar Dari knalpotnya. Iya. kayak bombardir, lebih tepatnya teh Wings Air kayak Wings gitu. Air. Anjir. Tahu knalpot kapal tahu ini Tapi mah. kenapa Beb? Karena dari suaranya, kalau dia jet, suaranya tidak seperti propeller. Kalau propeller sedikit kasar. Gitu. Oke. Terus gimana kan? Nah, tadi Nah dari situ saya pas nyampe di Yaman, iya negara naon cek urang teh, eueuh hard rock, eueuh bar cek urang teh. Surau pokoknya ngaji, wah Islami lah. Islami pisan gitu kan. Aing tebetah cek urang teh. kenapa terbetah? Nggak ada hiburan. Saya orang sosialita. Laki-laki sosialita. Wah, Sosialita. narsis. Eta kudu eta mah, ya kan? Jadi nggak betah. Nggak miskin, amun teu kaya rugi. Iya, Udah iya. miskin, tidak sombong, rugi. Iya betul. Jadi harus walaupun miskin, sombong. Kalau tetap benar harus itu. Ya. Benarnya maksudnya teh, jadi saya begitu pas masuk di situ, disitulah saya mengerti arti kalau ada lagu tuh arti kehidupan Anjir. di situ. Arti kehidupan. Di situ saya ditaruh di situ, tidak ada nama tempat hiburan, tidak ada apa-apa Tidak ada selain keluarga di situ. nggak ada. Waktu itu saya sendiri. Karena saya memegang satu proyek besar dari Halburton. Proyek-proyeknya itu selama 1 tahun, dan disitulah saya menemukan namanya ketulusan hati manusia. Bisnis itu harus seperti apa, hidup itu harus seperti apa, di negara itu. Bisa nggak Kang share ke teman-teman kicauan Kang? Apa rasanya ketika seorang Kang Rudi Subianto terbang atau melanglang buana ke berbagai macam negara? Pertama kali yang dirasakan itu seperti apa? Be myself, Be myself. Artinya apa, Cak? jadilah Jadi diri sendiri. Anjir lo gitu banget ya, gitu dong. Tanyain. Gimana? Jadi saya pertama kali keluar negeri itu saya menginjakkan kaki di negara Singapura itu saya sujud syukur karena dari biaya sendiri. Ya, 3 hal penting saya melakukan itu tanpa adanya apa ya istilahnya dukungan, bukan dukungan dalam arti kata itu orang tua tidak tahu. Oke. Believe your own strength, Believe the Lord. be yourself, Be yourself. and never give up. Itu Kalau yang yang saya. ketiga itu never give up, aku banget ya. Nah, Tapi itu. give up terus aku. Don't be afraid. Jangan pernah. Believe it your dream come true. Nah, believe your own strength artinya percayalah sama kekuatan diri kita, percayalah pada kemampuan kita. Biarkan masing-masing orang punya kemampuan. Iya, kemampuan Office yang boy berbeda. bikin kopi belum tentu kita bisa seenaknya. Betul. Iya, Ya kan? Itulah namanya hidup itu balance. Saya tahu di Yaman. Nah, dari situ di Yaman itu saya bikin terobosan. Saya orangnya itu nggak bisa diem, Kang. Pecicilan. Petakilan lebih tepatnya, Mbak. Itu kebanyakan makan gula mungkin Om. Kalau misalkan anaknya mas sekarang. Lebih tepatnya mungkin ya. Sugaras, itu loh sugaras. Sugarasnya. Sugaras terus. Itu saya coba menggali di situ dia di Yaman. Akhirnya saya mendarat menginjakan kaki di negara Yaman itu tanggal 18 Januari tahun 99. Tahun 18 Januari 99. 99. Setelah Krismon. Setelah Krismon, 1 hari setelah Lebaran. Di situ saya Masih inget dong ya? harus. Harus ya. Nah itu nanti, Unforgettable momennya ya. nanti bukan itu juga sih, saya terlatih pada saat di Jepang dan waktu di Jerman. Jadi kan kalau ada namanya di Jerman tuh saya belajar arti BMW, ya kan? Kenapa dinamakan BMW? Nah, BMW itu artinya itu bukan bajai merah warnanya, ya kan? Di Indonesia ya. Tapi artinya itu Bavaria Motor Workshop. Kenapa disebut Bavaria? Karena orang-orang barbar. Jadi Jerman itu kalau ngelihat orang Jerman dia itu peminum bir, itu berarti dari suku barbar. Om di Yaman bukannya jadi TKI? Dengar-dengar betul nggak sih? Sebenarnya boleh dikatakan seperti itu ya. Apa yang TKI. jadi kumaha Om TKI teh yang kita tahu kan TKI tenaga kerja Indonesia. Memang saya itu termasuk kategorinya TKI. Tenaga Kerja Indonesia
skill employment. Ada panjangannya caranya. Gitu. Papa aku juga TKI berarti kan. Oh, iya, Iya. di Dubai ya, papanya Ica ya di Dubai. Nah, saya di Yaman waktu itu, lucu waktu itu. Saya bikin terobosan pameran internasional pertama di Yaman. Saya undang Matahari Department Store, dari situ berjalan. Malah ada cerita lucunya gini. Iya teh, di Yaman teh ekspor naonnya, cek saya teh. Untuk ke Indonesia, Ke luar negeri aja. ke luar negeri. Karena kan saya di kargo kan. Mm-mm. Apa yang bisa gua olah nih di negara Yaman? Akhirnya gua kirim apa? Orang mati. Kirim ke mana? Iya, jadi orang-orang apa bule yang dia kena rik kan diperminyakan tuh. oke, Iya. oke. Human Iya, remains iya, kan? Iya, iya, human iya. remains. Dikirim, tambah profitable loh itu. Cuannya gede, $2.000 satu orang. satu mayat. Satu mayit. Nah, mendingan gandengan mayit, Pak. Itu saya makanya dibilang sama orang Saudi Airlines tuh, you are crazy person, dia bilang gitu. I'm okay, saya bilang gitu. Yang penting kan this is halal. Gitu. Nah, ini cerita lucunya, saya alhamdulillah semenjak dari Yemen ke Jepang nggak pernah saya melakukan namanya membuat CV. Masukin nggak. Apply gitu ya. Enggak. Semenjak dari Yaman. Itu waktu itu gara-garanya ya itulah saya karena mulai mengulas kehidupan di Yaman, bagaimana sih kita harus bisa namanya padi merundung. Saya Padi suka nih merundung. filosofi ini nih. Om Bob nih. Gitu kan. Luar biasa. Banyak orang pintar mencari pekerjaan, tetapi banyak orang bodoh membuat pekerjaan. Akhirnya orang bodoh punya perusahaan meng-hire orang pintar. Iya betul. Ini yang saya bilang pada waktu saya sholat Jumat di KBRI, saya cuma melihat ada kolintang sama angklung. Kolintang tuh apa ya? Permainan tradisional Manado, Manado. kayak Kayak itu. inilah kayak saron, Tah gitu. kayak saron kayak Ah, ah. saron kayak domang gitu. Tapi ini mah dari awi ya. Betul. Kolintang kan Dari kayu. dari kayu. Kayak kecapi. kayu. Kecapi. Enggak, Kecapi enggak, mah enggak. dipetik lah. Kayak angklung, tapi Biasa. angklung mah digini, ini Iya, mah iya, digini. iya, iya, iya. Gitu. Oke, terus. Nah dari situ wakil dubes teh ngeliat ini siapa yang bisa mainin ini. Jadi selama KBRI berdiri belum ada yang mainin itu Mainin. alat. Oke. Hanya sebagai display. Jadi Tradisional musik from Indonesia. from Indonesia. Jadi saya termasuk orang jago di antara yang tidak jago. Jagonya ada eueuh deui meureun. Eueuh deui. Tapi bisa. Main lagunya La Paloma. Wah. Itu benar-benar kejadian nih, true story ceritanya. Ya. Sampai akhirnya dubes baru mantan dari Konjen Osaka datang menjadi duta besar. Nah orang tengah arti naon ini ilmu pemerintahan teh. Ujuk-ujuk saya suka dengan ini anak. Kamu bisa Itu apa? berarti om umur berapa tadi? 32. 32. 32 tahun. 32 tahun akhirnya keluarga sempat saya bawa, tapi karena kondisi keamanan negara saya kembalikan ke Indonesia. Saya berdiri sendiri. Nah masuk di kedutaan, mulai deh tuh dimasukkan di kedutaan tuh namanya itu apa ya, unit komunikasi. Communication unit. Communication unit itu bukan sebagai pembicara, tapi satu ruangan yang sangat steril Positioningnya begitu. positioningnya, jadi sangat-sangat strictly confidential. Contohnya apa? Kalau misalkan di Rahasia sini, negara. BIN. BIN. Oh, kalau di Indonesianya BIN gitu. Karena saya backgroundnya dari kargo dan mengerti bahasa-bahasa telex, waktu itu ada mesin sandi, saya bilang tuh kayaknya mesin telex tuh. Dia, jadi atasan saya ngomong, lu kayaknya ngerti ya? Enggak pak, saya bilang gitu. Enggak, lu ngerti lu nih. Wah ini orang lu dari mana nih? Oh, Wah, langsung ada pertanyaan-pertanyaan. pertanyaan-pertanyaan tuh. Padahal Kang Rudi waktu itu hanya tahu aja. Hanya tahu aja gitu. Enggak, memang saya tahu itu Tahu. mesin telex dan pernah mengoperasikannya, operasikannya. Telex itu kan kayak Morse. Ya. Ya kan cuma kertas begini, ting 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 ting. Di kargo kan dulu Iya. begitu zaman dulu tuh. Sampai akhirnya ditanya secara detail. Siapa kamu misalnya? Oh. Jadi Karena tuh diinvestigasi ya. Investigasi. Ke unit Interogasi. interogasi. Diinterogasi. Ditanya detail background orang tua saya segala macam. Dan langsung rekomendasi kepada dubes baru. Anak suruh pulang. Sempatlah masuk ke Akademi Sandi Indonesia. Sempat di situ, kembalikan lagi ke Yemen, jadilah tameng duta besar, tameng hidupnya. Tameng Sekpri. hidupnya.
merangkap seperti itu, merangkap unikom, sekpri, dan ajudan. Dan ajudan. Dan saya nggak pernah dalam hidup saya merasakan namanya sebagai menghandle seorang presiden. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Oh iya, keren-keren. Dari penanganannya, jadi orang teh siga, jadi siga orang film-film Amerika, gagayaan. Iya. Bawa pistol ada di situ. Bawa bedil dua sebari Anjir, bedil. amun nembak teh ceurik orang. Aduh, aing mah cukup Remote. Hah? Tapi bisa nembak nggak ya? Bukan, Belum tentu. belum tentu kan Iya itu sih. kan. Coba ya bayangin di Yaman itu beli senjata itu kayak beli gorengan beginilah. Iya, karena emang prototype buat Iya, belum mau beli RPG juga bisa, beli rudal scout juga bisa. Mhm. 2 tahun saya di Yaman. Selesai dari situ saya memutuskan karena saya di bidang manajemen negara, saya pikir fed up saya. Kenapa? Enggak. Karena saya dari private masuk ke pemerintahan, kontradiksi, nolak hati. nolak hati. Jadi lebih di otak ini lebih bergairah melakukan suatu terobosan. Ya dubesnya untung, sayanya nggak untung. Iya. Ya kan, saya meng-create suatu program, ini Ya, segala ya. macam, bawa pengusaha ke sini. Jadi bikin saya, lu enak, gua nggak enak dong posisinya. Iya. Gua nggak bisa mungkin jadi dubes, mungkin bisa Iya, iya. jadi dubes. Tapi duduk di bus maksudnya. Ayaannya, Iya. ayaan. Ya kan, makanya saya begitu tuh, lari lagi ke penerbangan. Banyaklah bergaul dengan orang-orang Emirates. Emirates. Dubai. Dubai. Jadi orang-orang penerbangan Emirates Airline stay di Dubai selama kurang lebih Tahun berapa itu sudah di Dubai? tahun 2001. 2001. 2001. Jadi 99, 2000, 2001 Desember saya ke Dubai. Bergaul sama orang-orang Dubai, makanya saya bilang Indonesia itu metropolitan, Dubai itu megapolitan, Yemen zaman Flintstone. Ya kan, kontradiksi. Iya. Dari situ banyak saya bergaul, akhirnya saya melihat Dubai itu lebih terkenalnya dengan Eropanya di Timur Tengah. Mm-mm. Udah pernah belum masuk hotel Burj Arab yang menjulang ke laut? Saya hanya nonton di Fast Furious aja. Oh, aduh. Nonton di film. Nonton di Fast Furious. Udah pernah langsung dateng cuy. dikit istilahnya reki unggulnya, maaf ya penonton ya, cuman buang air kecil bayar $50. Dari situ dah. Ica order bandrek nggak? Order kan? Mana bandrek teh mana? Bentar Kang, ini ada spesialisasi Wah, spesial luar- bandrek luar dari biasa nih. Jadi mumpung lagi hujan, Bandung kan lagi indah sekarang. Dingin ya. Bandung lagi indah. Nah, ini bandreknya bandrek kicauan. Kasih bandreknya dingin ya. Bandreknya kicauan. Boleh dicicin? Oh, beda itu soalnya. Oh beda. Beda. Tuh, Bandreknya dingin. masuk kulkas. Masuk Oke. bandrek dingin. Bandung drek di sini namanya. Bandrek. Bandreknya dingin emang. Aduh, Oh, bandreknya dingin. arigato. Arigato. Geduk, geduk. Arigato. Oh, kamu mau? Enggak. Oh, enggak. Mau dong. Oke, siap. Ini air putih itu bandrek. Ini Bandung lagi dingin-dinginnya tapi biar enak ke bandrek. Masya. Masya. Arigato. Arigato. Kang Rudi, Ya. dari tadi beberapa negara yang Kang Rudi singgahi. Mm-mm. Yaman, Jepang, Jerman, Dubai, Indonesia mah karena tanah bangsa Rumah kita, ya, rumah ya. Rumah. Mana negara yang paling Kang Rudi, wah, is the best misalnya. Negara yang Kang Rudi, Atau enggak om pengen tinggal di sana gitu, pengen menetap. Kalau untuk tinggal sih enggak ya. Mhm. Karena hari-hari saya adanya di Indonesia. ya, Saya cinta Indonesia, tapi yang berkesan itu cuma 2 negara di antara negara yang saya kunjungin. Satu itu Yemen, kedua adalah Jepang. Jepang. Dah. Yemen dan Jepang. Kenapa? Yemen Jangan nangis. sedih saya soalnya, sedih di sana. Yemen itu meninggalkan banyak kesan di mana saya bisa merubah hidup saya menjadi manusia yang sesungguhnya. Hingga sampai saat ini. Alhamdulillah. Gitu. Terus kalau Jepang, saya suka dengan komitmen. Komitmen. Betul. Komitmen, prinsip, Disiplin kan kalau Ya, misalkan komitmen. Jepang. komitmen dan prinsip. Nah, itu kalau orang ini 2 ini yang membuat saya berada di tengah-tengah antara nyaman dan mungkin Jepang ini tidak nyaman komitmen. Orang berkomitmen itu Iya. kan harus benar-benar Iya, benar.
bukan terpaksa, tapi memang menjadikan diri kita harus seperti itu gitu. Makanya tadi mungkin datang ke sini saya lebih awal. Pertama saya takut parkir susah. Susah. Iya. Sebenarnya itu. Itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Iya, tadi kita janjian tek di berapa? 15.30 ya? 15.30. Ini Betul. Ini jam Jam 12 sudah 12 datang, sudah luar biasa. datang. Dipakai prinsip-prinsip yang dulu Ada- tadi. ada dulu. Kreditnya ya, Kang? Lebih tepat saya tiba di sini tadi jam 12.36 menit. 12.30. 236. Tahu sampai Iya. detail 12.30. Saya berikan contoh seperti Iya, itu. betul. Nah, itulah ceritanya kemana-mana. Jadi lebih ke Yemen. Betul. sama- Nah di Yemen itu saya tidak waktu di kedutaan itu tidak mengajukan suatu CV, Ya. tapi karena suatu keahlian. Begitu juga dengan di Jepang, tidak membuat suatu CV, tapi lebih dihargai dari sisi kemampuan. Nah, betul dari sisi Nah, Kang Rudi nih, Kang Rudi. Kan dari sisi keahlian itu ada keputusan dari orang yang nggak tahu malu. Sepakat tidak? Ya nggak tahu malu. Orang yang nggak Iya, tahu iya. malu, Bang, untuk mempresentasikan keahliannya. Tadi kita tahu Kang Rudi tadi disebutnya, saya mah orang yang nggak mau diem, Iya. ningali alat musik aja pengen ditakolin. Gitu. Apakah pendekatannya ke orang-orang yang misalkan di Yemen, di Jepang itu pendekatan pertamanya dari tiba-tiba nyapa kah? Buat Apa ya, lebih bagusnya sih SKSD gitu maksudnya. tidak juga. tidak juga. Tidak Saya juga. tidak mau menjual diri, tapi saya juga tidak mau menahan diri. Apa ya, dalam arti kata be nice person. Oke. Jadilah manusia yang humble, Halo. tidak perlu memperlihatkan. Ya. Lebih tepatnya saya kalau boleh dibilang saya tidak mau menjadi orang yang terkenal, tapi saya ingin menjadi orang yang Dikenal. Luar biasa. Coba Quote tolong dari quote, Kang iya. Rudi ya. Quote Nanti apa tolong nih? diadakan di Catat. bawah. Gitu. Tidak mau jadi orang terkenal, tapi saya ingin menjadi orang yang dikenal. Alhamdulillah sampai sekarang di Jepang pun itu berjalan. di Jepang ya. Iya. Dengan membuatnya lembaga kursus di Indonesia yang namanya SG ini, gitu kan. SG Indonesia itu terbentuk dari suatu wacana yang sangat sederhana. Wacana. Bahwa saya itu punya mimpi, termasuk anak-anak saya. Jadilah kalian itu bukan seorang bos, Iya. Oke. jadilah kalian seorang leader. Leadership. Seorang leader dengan bos itu berbeda. Kalau bos merintah, tapi kalau leader dia akan turun ke bawah. Oke. Kalau bos ditakuti, kalau leader disegani. Betul. Itu. Kapan-kapan main ke kantor, Kang, Siap, sama insya Allah, Cice. insya Allah. Di mana Kang? Di kantor SG? Oh, Buah Batu. Di Bandung ya. Buah Batu. Saya menerapkan sistem di kantor itu tidak berbeda dari yang lain. Karena saya orangnya tuh I just want to make something different with others. Nah, boleh dijelaskan nggak Kang? SG itu di bidang apa? Lebih detailnya. Oke, SGI itu lebih dikenal namanya itu Sentra Global Edukasi Indonesia. Bentar, tadi udah ngomong belum sih didirikannya tahun berapa? Udah, Bu. Oh, Itu belum. SGI Indonesia berdiri sejak 29 Desember 2014. Oh, berarti 6 tahun. 6 tahun. Betul. Jadi Sentra Global Edukasi Indonesia itu saya ambil dari kalimatnya dulu tuh saya perwakilan dari Sankei Global Edukasi. Sankei. Iya, iya. Tahu Sanke? Sanke Oh, matahari. yang obat itu? Oh, Ah bukan, itu Sankei itu yang ini Mbak, apa namanya itu rice cooker. Sanken ya, tahu lah. Yang kemarin aku bawa yang mahal yang mana tadi tiket. Len Miyako-nya. Sanke. Sankei. Dari Bahasa mana itu? Jepang. San. Sankei itu sebenarnya waktu itu saya di perusahaan travel Travel. di Jepang itu, yaitu sebagai perwakilan dari penerbangan itu di Sankei. San. Nah, Sankei itu punya koran juga, Media. media Sankei Shimbun. Dari situ saya kembali, saya berpikir udahlah bikin namanya Sankei. Apa? Sankei. Sankei Global Edukasi Indonesia. Tapi saya pengen jati diri Indonesia gitu kan. Ada. Ya. Sentra Global Edukasi Indonesia. Ada Alhamdulillah Indonesia. sampai sekarang.
Udah berapa orang Kang yang dibawa ke Jepang dari SGI? Alhamdulillah dari Jawa Barat khususnya ya Kang, sudah ada 125 siswa-siswi terpilih. Selama 6 tahun ini. Luar biasa. Dan mereka itu dari kalangan orang tua yang tidak mempunyai finansial yang kuat. Tidak memiliki Keren nih bahasanya, tidak mempunyai finansial yang kuat. Kuat. Jadi, Atas dasar apa sih Kang bikin itu Kang? ibadah. Ibadah. Karena saya dari Yemen, itu saya bilang tadi, saya Iya, bermuaranya iya, di iya. Yemen itu, saya banyak melihat bahwa hidup itu seperti jarum jam Berputar berputar, di mana kita akan di bawah, di mana kita akan di atas. around the world. Dan setiap manusia itu punya 2 kesempatan hidup untuk sukses. Menarik Kang, menarik. 2 kesempatan. 2 kesempatan hidup untuk sukses. Yang pertama apa Kang? Yang pertama itu pada saat kita selesai sekolah, ya, punya harta berlimpah, setiap manusia pasti akan lupa siapa dirinya. Good. Yang kedua, setelah dia jadi jarum jam ya, saya berpatokan jarum jam. Ini 12, dia sukses di atas. Jadi dari angka ini naik ke atas, sukses, dia akan turun lagi. Turun lagi. Pelan. Betul. Seberapa kuat dia punya komitmen dalam diri dia, seberapa kuat dia mempunyai mental, dia akan naik lagi. Nah, disinilah kehidupan kedua. Makanya dalam agama 40 tahun itulah kita menentukan mau ke kanan ke Kaki kiri. kiri. Aplikasikan ya. Kita aplikasikan. Masih 10 tahun lagi aku. Tahu. Jadi kalau selagi muda berbuatlah salah. Kalau menurut saya jangan berbuat benar. Karena dari kesalahan itu setiap manusia pasti akan berpikir. Itu pasti. Siapa coba di sini? Mau ulama, mau siapa segala Siapapun, macam, betul. presiden sekalipun, itu pasti dia akan mengalami Kesalahan. permasalahan. Makanya kata Om Bob Sadino itu jangan takut dengan kegagalan. Betul. Banyak-banyaklah cari gagal. Sekarang barometernya orang sukses itu apa sih? Ya, Harta, Harta. tahta. nah, Punya harta banyak, orang lain enak naik mobil. Bener. Padahal yang pakai mobil, aing bensin kumaha, Iya. kena lecet. Betul kan? Macet waktu. Nggak punya duit, gua kalau punya duit mau bikin begini, bla bla begini, bla begini. bla bla bla. Kenyataannya begitu ada duit, nggak bakalan misalkan saya ada duit, saya mau beli HP ini, Mm-mm. ya begitu ada duit, Pusing. berorah Bener. akan minta lebih, Iya. ya Karena kan? kita tidak puas. Nah, jadi barometer orang sukses itu adalah bagaimana dia Bagaimana? menyikapi permasalahan hidup yang dia hadapi, diselesaikan dengan bijak dan tanpa emosi. That's the success. Keren. Mari kita minum. Kalau bahasa Jepangnya tos apa Kang? Kampai. Kampai. Tapi ini bukan bandrek. Ah, Kan aduh. kampai. Kampai. Apa? Kampai. Kampai. Apa Om? Kampai. Bukan sampai. Kampai. Gimana ngomongnya? Kampai. Nggak gawe itu nih. Enggak apa-apa. Saya biasa kerja. Sekali lagi. Kampai. Bela-belaan. Kang boleh sambil ngerokok kan? Saya sambil ngerokok izin ya. Kang. Siap. Gitu. Nah, menurut selain ibadah, ini kan yang tadi diomongkan kan kalau misalkan ibadah tuh yang semua orang lah. Membentuk SGE apalagi kalau sebagai pasti ada visi dan misinya. Ya, sebenarnya saya waktu membentuk SG itu kan pertama dari bahasa yang santai seperti itu. Gitu. Tapi ada hal penting yang saya petik dari Jepang selama sebelum saya dari 2007 sampai 2014 itu saya petik komitmen orang Jepang itu ada 7 prinsip. Oke. 7 prinsip itu yang saya lakukan sampai detik ini. 7 step ya. 7 step. Jadi we call 7 victory of Bushido. Artinya Busio. Jadi Bushido. Busio. lain busiat ya. Busio. Busio. Mari jangan penuh teh. Jadi Sok aneh gitu. 7 prinsip itu salah satunya itu saya juga kalau saya jelaskan satu-satu mungkin Ininya terlalu aja. panjang ya. Intinya aja Intinya dari satu Dari semuanya. 7 itu Nah, lah yang Semuanya. dipetik sama yang diaplikasikan sama Kang Rudi sekarang. Oke, pertama kejujuran, respect, Respect.
komitmen yang tinggi, terus loyal, terus Saya lupa. saling Baru- menghormati. Saling menghormati 5. Ya, terus kebersihan salah satunya, yaitu tadi komitmen penuh. Etika. Salah satu itu kan ya manners lebih tepatnya. Jadi seseorang Yang- atau profesional seseorang akan terlihat ketika dia mempunyai pendidikan, manners, dan komitmen baik dari sikap maupun tindakan. Oke. Tadi ada komitmen seseorang, kita kutip pendidikan, Ya. manners, dan komitmen. Kita tahu nih kan fenomena di Indonesia. Stereotip orang kalau misalkan ke luar negeri kan, gini kan gitu. Kadang belagu, Kadang belagu gitu. Ketika pulang ke Indonesia, Bukan kadang. emang belagu. kebanyakan. Ya kan Itu kalau misalkan- angkuh. Angkuh. Kayak saya angkuh. Beda tuh. Angkuh sama belagu beda. Korelasinya Iya, beda. iya, iya. Belagu Kadang berarti. gitu kan. Stereotip orang, apalagi pulang ke Indonesia. Nah, tadi ada soal pendidikan. Ya. Kenapa pendidikan itu begitu penting? Ini buat teman-teman di jalan. Pendidikan itu memang mau itu dari tingkat bawah. Pendidikan bukan hanya dari sisi akademisi saja. Pendidikan juga dari sisi kehidupan sehari-hari. Ya, itu penting juga. Contoh, saya perhatikan anak-anak muda zaman sekarang, how to respect with adults, itu mereka itu they don't care, Ya, benar nggak? terus. Tapi sebenarnya mereka tidak melihat. Saya mengajarkan kepada siswa-siswi saya di sana, belajarlah filosofi anak kecil. Kita dilahirkan, telentang, tungkurap, ngerangkak, bla bla sampai dia berdiri, sampai bisa berlari. Dalam kehidupan berbisnis juga sama, Ada proses. Itu kadang-kala mereka tidak menyadari sampai di situ. Nah, pendidikan itu sendiri dimulainya dari mana? Bukan dari sekolah, tapi dari lingkungan, Behaviorisme, lingkungan, manners, manners. commitment. Karena kita orang yang bersosial tiap hari, kita Betul, dibesarkan oleh betul. diciptakan oleh lingkungan. Dan orang Indonesia, kalau saya perhatiin zaman sekarang, it easy to say I'm a commitment person, but actually they never committed. Nah, itu. Benar nggak? Atau ngerti? Ngerti, tapi aku nggak bisa ngerti. Artinya tuh misalkan Kenapa sih ada gitu sih? saya bicara misalkan, Ica, saya berkomitmen. Asik. Kasus ini. Kasus. Aduh, Pak. Contoh ya. Setelah 2 Contoh. tahun, ada mau berkomitmen. Saya berkomitmen Dengan ingin Ica. dengan Ica. Benar, benar. Ayo kita ciptakan satu buku. Aminin dong, aminin. Amin. Amin. Oh, buku. Ya, amin. Oh, buku. Buku Oh, iya, nikah iya. maksudnya. Menikah. Kan? Nah, itu biasanya setelah ditandatangani suatu komitmen, in the middle of the way of their life, Iya. they broke. Iya, iya. Itu artinya tidak berkomited. Iya. Harusnya kan di atas materai Kang, saya pinjam duit dong. Ya. Kapan mau dikembalikan? Ya. Tanggal sekian. Bener ya? Iya. Komit. Tanda tangan ya di atas materai, iya. Ujuk-ujuk teh. Yang utang lebih galak daripada yang minjemin. Nah, itu artinya tidak berkomited. Tidak berkomitmen. Nah, ini menarik. Hmm. Ini sangat menarik, Cak ya. Ya. Dari obrolan tadi. Ini. Kadang ada pemikiran orang bahwa pendidikan itu nggak penting. Banyak hal. Hmm. Ngapain sekolah? Kayak gitu. Kan banyak obrolan di luar gitu. Hmm. Ngapain sekolah? Tapi akhirnya menyatakan bahwa orang yang berwacana seperti itu kan meyakinkan bahwa gua aja nggak sekolah tapi pendidikan gua bisa menyetarakan dengan orang yang berpendidikan. Sepakat apa tidak dengan itu? Ada sepakat, ada tidak. Karena kesalahannya rata-rata yang saya perhatikan adalah dari pendidiknya. Saya belajar satu filosofi atau falsafat dari salah satu penulis Dilan, Oke, ayah. ayah Pidi Baik. Itu yang saya camkan. 3 hal, knowing, doing, being. That's very important. Itu seorang pendidik itu kadang-kala tidak mengetahui arti 3 itu. Yap.
Harusnya dia mengaplikasi 3 itu. Knowing, doing, being. Kalau dia tahu Indonesia negara begini. Sekarang saya tanya, percaya nggak Indonesia ini besar? Luas? Percaya? Percaya. Indonesia ini nggak besar. Jawa Barat besar. Indonesia ini luas. Luas. Sabang sampai Merauke. Nah, beda kan? Beda. Itu permainan kata-kata. Coba disampaikan lagi. Permainan di antara cashback dan diskon. Orang kargo pasti mengerti kalau ngomong gitu. Benar. Bahasa cashback dan diskon. Cashback dan diskon akhirnya refund. Permainan itu tuh. Bagaimana mencari konsumen tertarik. Itu. Boleh Benar. tuh diajarin Permainan ya. kata-kata. Jadi Cikis. benar. Jadi kadang-kala itu larinya itu adalah orang yang tidak berpendidikan, berpikirnya simple. Contoh begini, anak SMK. Anak SMK itu sebenarnya lebih genjotnya itu bukan dari skill ininya, tapi jiwa entrepreneurnya itu tidak dididik dengan benar. Ya kan? Makanya dibilang SMK, lulusan SMK penyumbang pengangguran. Saya bilang no. Who say like that? Saya dengan orang Jepang, alhamdulillah gitu, dikasih, kamu mau minta ini? No. Saya mendidik 125 siswa saya, jadi saya ngerasain ya jadi guru teh, ternyata, aduh, Beban. leles, Tanggung jawab moral. luar biasa. Saya, Sebagai guru dan guru, ayo. ya saya menyampaikan dengan anak-anak saya, janganlah kalian pernah mencari pekerjaan. Jangan kalian sekali-sekali mencari uang. Bingung. Oh ya, Cari-cari. uang dia. Mencari uang. Tapi bagaimana uang mencari Dari kita? kita. Bagaimana pekerjaan yang mengejar kita? Dan ini terbukti oleh anak-anak didik saya di Jepang. Luar biasa. Saya didik mereka seperti itu. Don't look after the job. Let the job. Dari dulu aku ketemu ya. Kenapa? Ini kan aku Janganlah bisa. mencari pasangan hidup. Bukan pasangan hidup. Pasangan hidup itu akan datang ke Anda. Janganlah mencari pekerjaan. Betul. Iya. Pekerjaan itu. Akan mencari Anda. Saya paham tuh deh, Beb ya. Tapi benar, Ca. Tapi benar loh. Benar, Oh, Ca. iya. Benar itu. Saya bilang sama anak-anak saya, begitu kalian lulus, jadilah ikan besar di kolam kecil daripada ikan besar di kolam besar. Gimana? Jadilah Ikan besar di kolam kecil daripada menjadi ikan besar di kolam besar. Anda punya usaha sendiri, tapi laku. Iya. Mengemasnya bagaimana daripada jadi Membaiknya. manajer, saingan manajer banyak. Hanya. Dan totalitasnya hanya untuk perusahaan itu. Betul. Beda ya, merasa. Betul. Suara. Ini kembali lagi Kak, ke soal berpendidikan. Ini sedikit curhat saya juga. Wih, Sedikit luar biasa. Aneh jadi konsultan juga ngomong-ngomong. Luar sedikit biasa. sedikit cerita. Jadi saya sangat tidak- Sebentar Pak, operator tolong dicatat undangan saya nanti untuk invoice-nya dikirim ke kantor saya. Jadi per menit ya. per menit Iya. ini per menit. Ini sedikit cerita Cak, benar. Wong eta rokok naon? Don Juan. Kang Ruth. Ada Don Juan. Atos. This is cigarette ting di mana ya? Cigarette di luar lah itu. Agak gede jadi gini di rokoknya si Wong. Oh, Ini sok ka mana wae suka traveling wae. Enggak. Nyedotnya enak. Ih, enggak maksudnya bibirnya udah gini. Ya jangan digini juga. Traveling otaknya kamu mah. Dia mah gitu terus, udon. Ini harus ke Jepang berarti. Harus ke Jepang. Traveling ke Jepang. Traveling. Nah, lihat. Udah nggak boleh ya, belum boleh ya sekarang ya. Siapa yang bilang nggak boleh? Masih belum boleh, masih. Kan ada swipe up. Saya belum. Swab Boleh. test. Boleh. Swab. Boleh. Boleh. Udah boleh. Nah, nanti bisa sama SK kita jalan. Jadi nggak perlu sulit-sulit. Ke Jepang tuh, jangan dibilang Jepang tuh mahal. Nah, Di itu. Indonesia lebih mahal daripada Kayak di si Gustaf Jepang. kan, si Gustaf juga ke Jepang. Oh iya. Iya, di Jepang. Nah, itu lucu Om. Kayak temen saya gitu. Ke Jepang kita taunya, oh bahagia di Jepang. Keren, euy. Pas ngomong di Jepang gitu betul. Ngangkut-ngangkut karung Iya, beras. betul. Ternyata tidak seindah yang kita bayangkan di Indonesia. Contoh ya, dari 10 orang aja yang berangkat ke Jepang magang, yang sukses paling cuma 2. Itu pun karena dia berpikir. Dan pintar mencari peluang. Menciptakan peluang. Saya tidak sepakat dengan kalimat pinter. Oh. Pinter itu Bukan adalah pintar, cerdas. cerdas.
Bedanya pintar dan cerdas? Kalau pinter 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Cerdas 1 sama 1 sama dengan 10. 4. Bagaimana dia menciptakan? Out of the box-nya itu. Berani mengambil suatu keputusan. Itu yang di awal saya bilang tadi. Harus punya 3 poin. Believe your own strength, be yourself, and never give up. Itu menjadi seorang the real entrepreneur. Nah, tadi soal pendidikan, Kang. Ah. Soal pendidikan. Saya selalu sangat tidak sepakat sampai saat ini ketika banyak orang yang bilang, kalau lulusan SDG, misalkan, sorry gitu. Tapi bahwa pendidikan itu adalah akar bagaimana kita bisa menghormati seseorang. Betul nggak? Sepakat tidak? Sepakat. Menghormati kita, menghormati guru, menghargai lingkungan. Sepakat. Dan itu tidak bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang punya kata-kata seperti itu. Ketika faktanya di lapangan. Nah ini kan tugas kita bersama gitu. Betul. Bagaimana kita bisa bukan mendidik mah terlalu gitu. Bisa melihatkan atau menunjukkan bahwa yes, pendidikan itu penting. Betul. Sepakat sekali saya. Sangat penting pendidikan. Makanya bisnis pendidikan itu Iya, nih jelas. Sekolah anak aja udah bayar Kan? puluhan jut nih. makanya. Apa? Puluhan juta. Ya, betul. Ini sensitif ya Iya. telinganya. Saya pingin dong telinga Anda seperti saya sensitif biasa gini. ini yang metronom. gitu. Jadi kalau mendengar nada ke saya jadi suka Ya. Luar kemana-mana biasa, gitu. luar Sensi biasa, banget. luar biasa. Jadi Saya sepakat dengan Akang sendiri mengatakan education is the most for their future. Untuk dia menjaga entah itu pendidikan agama, entah itu pendidikan dari akademisinya juga, entah itu dari pendidikan lingkungan juga. ya, Itu saya sangat semua itu kembali saya merasakan anak saya udah pada gede-gede gitu, dan saya juga mendidik anak-anak saya itu adalah 2 hal. Yang pertama agama, yang kedua seni. yang kedua seni. Oke, seni. Apapun kalian punya title, that the most, itu karena basic. Agama udah otomatis. Seni itu untuk apa? Menetralisir antara ego dan emosional. Psikologiknya seperti itu. Saya dapatkan dari mana? Pengalaman. Makanya kalau orang bilang, saya ditanya sama orang Jepang, kamu lulusan mana? Street University. Street. Kerja ilmu lapangan. Street University. Jalanan, perkuliahan jalanan. Betul. Makanya kayak saya kumpul dengan teman-teman, I don't care whatever you did, but the most important result. Di kantor pun saya memberikan kebebasan kepada karyawan saya. Mana rek naon silakan. Tapi tetap ada batasannya. Tetap koridornya. 7 prinsip itu tadi. Itu. Menghormati, kebersihan, komitmen, manners, dan segala macamnya. Sok. Kan kadang-kala orang ngomong, saya punya ide bikin ini, Oke. Yap. nggak taunya, sok implementasiin, bingung. Nah itu, komitmen to be committed. Karena dia tidak punya edukasi, karena dia tidak punya manners, dan tidak punya komitmen. Itu. Oh, luar biasa. Keren episode kali Luar ini. biasa. Ya. Luar biasa, saudara-saudara. Sampai Luar jut-jutan biasa. di kepala Ica pun saya. sampai bengong ya. Iya, mulai bukan bengong ini. Bengong. Pasti nanti pas nonton Aing kebanyakan diem nih pasti. Bengong Dimarahin. tuh Saya- nggak ngerti, Ca. Iya, Saya udah sering panas. nonton beliau nih kayak berkicau terus. Berkicau. Kali ini Kali dia ini. kenapa nih? Ya, Waduh. bukan jadi burung murai kali Benar ini. nih. Ya, Kenapa ini? Iya. Kenapa? Luar biasa. Kan burung murai gitu, kenari. Mungkin lebih tepatnya. Wah. Lagi kan? Lagi-lagi zoom, lagi zoom. Nggak mau kalah gua gitu. Ahli menjaganya. Kameramen rame bingung gitu kameramen. Global communication. Gitu. Aduh. Oh, luar. Nah, Kang Rud, ada lagi nggak tujuan Kang Rudi selain tadi menciptakan SGE? Impian Kang Rudi yang kedepannya ingin membuka lagi? Apakah pendidikan? Apakah bagian apa? Saya berharap kontribusi dari pemerintah ini bisa lebih ditingkatkan untuk memperhatikan anak-anak bangsa Indonesia ini. Sejujurnya setelah saya di pendidikan, saya mengunjungi di daerah Jawa Barat aja sampai nangis saya tuh. Benar loh. Mereka punya intelijensi kuat,
kepintaran, kecerdasan mereka tuh kuat. Kenapa mereka tuh tidak diperhatikan? Dalam arti kata tanda kutip tidak diperhatikan tuh, dukung dong. Jangan selalu kita tuh apa ya? Melihat udah terkenal, punya karya baru datang. Nah, itu pun kalau memang hanya untuk sekedar pencitraan, Untuk jangan. topeng. Jangan, maksud saya tuh dukung. Jangan mentang-mentang mau pilkada, ngasih ini, ngasih itu, rek naon. Tapi mungkin saya yakin Kang Rudi sudah tahu jawabannya ketika ingin pemerintah mendukung. Saya yakin pasti Kang Rudi udah tahu jawabannya. Ya, mendukung bukan hanya sekedar cuap-cuap ya. Jadikan reality. Apakah bisa? Kenapa tidak? Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kembali lagi kepada manusianya. Yes. Be a smart casual. Jadilah seorang manusia yang pintar dan cerdas dalam mengambil suatu keputusan. Luar biasa. Jangan Terpana. jadi entong apa jangan selalu wah ini pencitraan ngasih ini ngasih rek naon ngasih gitu. Mungkin tadi kan dari wacananya dukunglah pemerintah. Pasti saya yakin, Cak. Pasti udah tahu jawaban Kang Rudi itu apa. Apa coba? Karena belum bisa untuk saya karena orang-orangnya dulu. Iya. Mental. Udah jadi template, Ya Kang. itu. Susah. Apakah itu bisa dirubah? Bisa, Kang. Asalkan Asalkan tangan besinya kuat. Iya. ya, Tangan besinya kuat. 10 Makanya saya bilang tuh 3 prinsip apa? Believe your own strength, be yourself and never give up. Saya tidak mau mempromosikan SGE kepada kepada pemerintahan misalnya. halayak. No. Mereka bertanya, apakah Anda menggunakan dana APBN? APBN? No. Wah, Tapi saya menciptakan beasiswa untuk anak-anak tanpa harus banyak cuap-cuap. Sekarang diberikan beasiswa orang tua. Karena kembali lagi pendidikan tidak punya edukasi. ya. Saya setuju dengan programnya pemerintah pembentukan karakter. Tapi Ya. pembentukan karakter yang seperti apa? Goalsnya seperti apa? Goalsnya itu untuk Outputnya apa? akan menjadi apa? Benar. Karena kebanyakan pergi tidak dimonitoring sudah. Saya cukup bangga dengan siswa, 125 siswa saya, 21 siswa sekarang lagi dalam pendidikan di kantor saya. Anda kalau ke Jepang insya Allah dapat rezeki nanti. Masih bisa belajar nggak sih Om? Masih bisa dikirim nggak Umur sih? 35, 30, dari 30 ke atas bisa. Mungkin Agak diem. mungkin sebagai istri bisa. Ya, apa ya? Kalau dibilang itu mereka itu kalau nanti ada kesempatan ketemu salah satu siswa atau siswi saya begitu ditanya, Anda dari dormitory berangkat ke sini berapa lama, Sob? Ica berangkat dari rumah sampai ke sini berapa lama? 30 menit. 30 menit. Kalau siswa saya akan menjawab 28 menit 17 detik. Detail. Itu kan bagus. Kalau Indonesia punya gitu. Lihat kereta api Indonesia. Iya. Iya. Ya kan? Kenapa kepala stasiun selalu menunjuk dulu begini, menunjuk dulu sana, dilihat jam. Itu ada filosofinya. Ada flow filosofi. Ada bukan hanya SOP tapi filosofinya. Cek dari ujung rangkaian sampai ke belakang rangkaian apakah sudah tertutup Sudah pintu. safety. Lihat jam berapa berangkat baru dia bunyikan. Nah, ini saya ada satu pertanyaan, mungkin kalau dia bisa Aduh. ada yang bisa dijawab. Kita ke Jepang. Nggak. Agak susah Gimana, banget Kak? pertanyaannya. Boleh kan? Oh, Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Hati. Masih bisa dihitung dalam hitungan detik. Hati. Masih bisa dihitung. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Kameramen ada yang tahu? Teman-teman kicauan barangkali ada yang tahu? Kreatif. Teman-teman kicauan kalau ada yang tahu bisa komen nanti di bawah. Kecepatan yang apa paling cepat? yang paling Cepat di dunia. di dunia? Baru dapat pertanyaan ini kan. Ini mungkin bisa di take out nanti ya. Iya. Kecepatan melupakan seseorang itu tidak mungkin. Masih bisa Sama masih dipikir. bisa. Saya Iya, ketik kan sorangan tadi kayak kan liar, ngomong atau- tidak mungkin. Oh, ya kan kalem. Mari Min. Mari. Kami Kok jadi Om yang menenangkan ya? Jawab dong, kamu tuduh ya kameramen. Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah mencret. bercak.
Nggak mau beres-beres ngomong. Mencret. Kenapa? Coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan. Belum sempat berpikir, Anda sudah lari. Itu pun sudah diikuti oleh kawan-kawannya. Kebayang di Jepang sih. Nah. Nggak ada air bersih. Tak, Semua pakai tisu. maka orang Jepang aja kalah. Dia bilang Sakura Shinkansen. I don't think so. Kan kalau di Jepang kebersihannya gimana? Sangat bersih, sangat bersih. Beda, sorry. Kalau di Cina kan, sorry ya, saya beda itu. Kalau di Cina kan sangat kurang bersih. Ya, itu kembali lagi kepada mental. Jadi saya mempelajari Jepang sistem bersih ya. sistem pendidikan di Jepang itu kenapa mereka itu punya komitmen tinggi, kemandirian, kebersihan segala macam karena mereka dididik dari tingkat PAUD. Jadi sistem pendidikan di Jepang itu umur dari 0 sampai 11 atau 12 tahun tidak diberikan namanya akademisi, Bahasa dulu. manners dan mental. Untuk lingkungan, mengenal dulu lingkungan. Untuk dirinya dia dulu. Jadi kita kalau misalkan pendidikan ke Jepang nggak langsung dulu masuk ke universitas. Bahasa dulu. Bahasa dulu. Dilihat mannersnya dulu. Makanya yang mau ikut program saya, dia mengisi, kalau orang Indonesia salah, coret atau tip X, itu udah saya anggap gugur. Banyak nggak kan yang nggak kuat mental? Udah pasti gugur sih aku kalau misalkan Nggak boleh pesimis, Iya. Cak. Selalulah optimis. So, optimis. Ada nggak Kang yang misalkan masih siswa Kang Budi udah 1 tahun Pak, gua mau balik deh. Bukan itu aja. Saya kadang-kadang melakukan sidak tanpa pemberitahuan, kayak habis ngobrol-ngobrol gini, saya langsung ke Cengkareng berangkat ke Jepang hanya untuk melihat dormitory mereka. Ketok, lihat ada kotor, ada ini, kasih peringatan pertama dan terakhir. Besok lagi begini, out pulang. Gitu unggul kan? Kan tadi juga kan cuma ikut pipis di mana? Cuman Ya saya juga. ngelongok langsung Nih, cus. Kang Rudi itu luar biasa. Sehari itu bisa 1 negara, 2 provinsi. Wih, luar biasa loh. Travel kali gua Pagi-pagi di Singapura, sorenya sudah di Jawa Barat. Itu dulu kan. Oh itu dulu. Masa zaman jahiliyah, Zaman jahiliyah. waktu di kargo. Iseng saya pengen ngetes. Pengen ngetes gitu ya. Bener loh, saya pengen ngetes orang kaya itu enak gak sih? Saya Iya, pengen ngetes gitu kan. Berangkat aja ke Singapura, makan pagi di Singapura. Iya. Selesai makan siang di Bali. Hura-hura saya di Bandung dalam 1 hari. Ternyata nggak enak. Ya, Capek. Bukan capeknya aja gitu loh, stres. tapi kan kata orang menggaya. Nah, itulah yang saya bilang Anjir, tadi. aku pikir tuh ada di mana sih, bukan di kali kan di Instagram makan di sini, makan siang di mana. Ya, Kita mah itu kebutuhan stres Instagram. loh. Enggak, tapi kejadian ternyata ada. Saya tuh melakukan itu selama seminggu. Kenapa stres? Stres apa enaknya? Jet lag. Bukan masa jet lag. Hidup itu nikmat gak sih gitu? Enggak kan? Setelah saya sadari, naon deh urang teh kalau baheula teh kikituan. Mungkin teman-teman kicauan harus ngerasain, bukan gaya doang ya. Enggak, bukan. Harus ngerasain berarti. Maka saya selalu menyarankan kepada siswa saya, kalian boleh mau pakai yang casual, nggak jadi apa-apa. Tapi jadilah seseorang itu be smart casual. Jadi orang ngelihat, wih ini orang oke deh. Duitnya banyak deh. Padahal nggak ada duitnya. Bukan penipuan, tapi cover your weakness point. Luar biasa pembicaraannya, Cak. Keren, Nggak kerasa loh. cuy. 1 jam kita ngobrol. Sumpah. Sumpah. Sampai pagi nih. Sampai memori Sampai habis. pagi. Apa ini? Wah, luar biasa nih. Cas, jamu kuat kita. Kebayang mau di Jepang nggak ada tisu kering, pakai tisu magic, ngombehanna. Kan mencret, nah nggak Apa bisa. sih itu kan uang tuh? Atau Cak, tadi nuhun. kan Kang Luli sudah memberikan kami pertanyaan. Ya, Susah lagi dan sekarang jawabannya cuman mencret. Sederhana padahal jawaban. Sekarang gimana? Giliran kita. Giliran kita Wah, ngobrol ini. wah, dikerjakan. Kang Rut, di setiap program kicauan Pasti. pasti ada yang namanya kuis kicauan. Ya, Di mana di situ kuisnya harus menjawab cepat. Tapi ada punishment-nya. apa tuh? Gua demen. Mana tuh? Langsung lihat apa tuh? Coba. Gua kayaknya biasa.
Kalau misalkan tidak dijawab cepat, ada punishment. Sepakat apa tidak? Kurang sepakat. Tapi ya, coba baca sendiri. Punishmentnya katanya minum 2 gelas air mineral. Karena air mineral itu menyehatkan. Bagus. Ini gua akuin ya, kreatifnya ini luar biasa ini. Luar biasa ya. Bombastis, ini. Bombastis. Luar biasa ini. Luar Tapi biasa. tadi Basis. asalnya bukan air mineral, Om. Hah? Wah. Oh ini apa? Bandrek. Terasi. Bandrek ya. Ini Sepakat? seperti Punishmentnya. Teman-teman kicauan sepakat? jangan. Sepakat. Bandrek aja. Bandel sakit perut nanti. Oh bandrek sakit Air perut. putih aja. Mencret. Mencret itu. Kembali lagi dong, kuis saya dipakai. Nyiprat. Ya kan? Ya udah punishmentnya apa ya? Tuh dagang si teteh tahu. Oh, masih Nggak ada belum. rujak. Ya udahlah punishmentnya di pencetan aja, Cak. Karunya Kan kita lagi habis angin, uang dua nana ke tengah awak, nanti mencetannya nggak enak. Oh, ya udah. Kan kayak kata siapa? Aryan. Aryan juga kan nanti Oh, energinya kembali ya. Oh, kan tadi habis dipijit. Dari pinggir mirip ini. Bapak Ridwan Kamil. Kang Emil, Kang saudara Emil. aja. Saudara. kenapa ya semua mengatakan seperti itu ya? Pak, ya Dari gestur Mungkin Kang Emil ngikutin saya. ya bisa jadi. betul. Itulah yang saya bilang tadi, saya tidak mau terkenal, saya dikenal. Tuh, Iya dari kan? pinggir. Dari pinggir, di depan najis kan? Enggak, Ajis mana? Oke. Oke. Pertanyaannya Apa nih? hanya harus dijawab 2 detik. Oke. Kalau tidak bisa Dan menjawab, kita udah nyiapin 25 pertanyaan. pertanyaan. Anjay. Spesial edisi Kang Rudi. 2 detik, Om. Ini kayaknya nih, wah ini. Ya. Yang ngasih Dua pertanyaannya Ica. Spesial Kayaknya cewek handphone. atau spesial cewek kalau ngasih pertanyaan ke yang cowok-cowok. Kalau cewek aku ya Apaan sih? nggak ada. Halo cewek aku. Heeh. Halo Ibu Tisa. Tahu. Saya sebenarnya punya kawan namanya Reja. Reza. Orangnya tukang usil itu. Cengos. Cengos paginya. Pertanyaan pertama Kang Rudi Apa yang ini? akan dijawab yang dikasih Ini parah juga nih persiapan ini. Oh, pelan-pelan ngomongnya, reggae-nya kedengeran katanya. Oh, kedengaran. Enggak, saya pikir torek. Siap. Ya, sense balik anjing. Ini kita siapin dulu ya. Mana tadi ini punya Nah, omnya? itu thinner itu. Luar biasa ini. Aing orang digawekeun juga ini. 2 detik. 2 detik. Pertanyaan pertama. Bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Cepet, gimana ya caranya ya? Ada Ya. gimana caranya ya? Susah kita cari-cari. Pertanyaan Kopi kedua. atau- Ih, ngomongnya. Kopi atau teh? Kopi. Kenapa kopi? Kenapa? Kan Pahit. bisa asam lambung. Pahit. Pahit. Suka Tapi yang kan teh pahit-pahit. juga ya? nggak pakai gula, pahit. Saya suka yang pahit-pahit. Suka yang pahit-pahit ya? Karena dari pahit itu akan menjadi sebuah manis. Wah. Ini waktu mudanya luar biasa kayaknya. Kang Rudi ini. Plak perempuan tuh kayaknya ya. Hah? Bukan perempuan, lebih tepatnya adalah wanita. Wanita, ya. Wanita gimana? Saya nggak ikut-ikutan Nggak lah. tahu, kamu marah. Tuh kan, lihat tuh kan langsung. Pertanyaan ketiga. Ya. Tapi ini Ada wae pertanyaan. pertanyaan ketiga. Sandal jepit atau sneakers? Sneakers. Nah kan. Nggak tradisional produk kan. Karena saya pengen tampil keren. Tampil kece. Trendy. Sneakers. Filosofi saya be Tadi kan, smart, tadi. casual. Gimana kalau kita bikin sandal jepit yang casual? Boleh? Boleh. Oke. Setuju. Oh, secara dulu kan dia pengusaha ini, Kenal? senal. Senalnya senal. Ais. Tuh asal pakai senal kita tadi kan dia. Asal senal. Pakai senal, pakai kaos kaki. Nah tadi saya lihat Nike Air Max. Oh, senal. Itu yang nulis siapa ya itu? Itu goib kan. Goib Asal ya? pakai Kan sneakers kita mah ya. gimana yang nulis di sini? Oh begitu. Tahu Gitu. sendiri kan siapa itu ya. Benar. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Baru atau second? 2 detik. 2 Dua detik. detik udah. Baru kan? Tadi udah 1 2. Belum. Iya, Belum. Saya sambil gitu. Pertanyaan Anda soalnya tadi berapa second? Berapa apa second? Kalau diulang lagi. Berapa tuh second? Baru apa second Baru kan? apa Kan? second? Tapi kamu jawabnya berapa second? Nah, Yang ngebelebel siapa? Yo, saya kan sempat mikir dulu. Itu kan kenapa sih tidak tahu tuh selalu nyalain aku kalau misalkan mereka nggak
Berarti bisa kamu jawab. yang minum. Ya enggak. Iyalah. Kesalahan ada di siapa? Kok ngebela bintang tamu gitu? Gua demen. Bintang Gua tamu, demen Agung. nih, gua demen. Baru tuh second gitu. Enggak, kamu coba Iya, komentar. Minum. Oh, nanti kita lihat tayangan ini ya. Kalau Iya. misalkan Ya. aku yang salah, Iya. baru atau second? 2 detik. 2 Dua detik. detik udah. Baru kan? Tadi udah 1 dulu. Ini apa yang minum? Enggak usah. Di Nggak usah. reload lagi reload. pertanyaannya. Next question. Next. Ada pertanyaan titipan? Aduh, di bahaya di si Reja itu pasti nih. Barangkali teman-teman kicauan ada pertanyaan titipan, nanti di-share aja ya. Siap. Karir atau keluarga? Karir. Oh. Karir atau keluarga? Iyalah, harus karir. Kenapa, Kang? Karena kalau keluarga aja, terus mau ngasih makan apa? That's right. Tapi kan karir juga tujuannya untuk keluarga. Nah, iya makanya karir. Karir ya. Kamu lebih sepakat yang mana? Pandangan wanita. Kalau aku sih sekarang karir. Karir. Karena ya benar-benar. Tanpa karir, keluarga nggak akan bisa. Dapur nggak kan? Nggak akan ngumpul. Sok. Cicilan nggak akan kebayar. Iya. Nasi nggak akan ada. Oh, banyak lah. Yang realita aja lah. Realitas. Seperti itu. Pertanyaan titipan. Ini masih ada kan 25 Iya, nih. pertanyaan titipan yang biasa tadi nih. It's Pertanyaan titipan dari teman-teman kicauan yang ada masuk ke WhatsApp kicauan. Iya. Kamu yang nanya. Maka urang deh sih. Jadi satu janda. janda. Kenapa? Goyangannya coy. Wah, Pernah sama janda, cuy. Wah, goyangan. gimana Kang? Kita boleh-boleh. Goyangannya itu adalah dia itu kalau masak pasti mengaduknya itu dengan hati. Kalau gadis dia belum punya pengalaman dalam memasak. Pantesan jago nyambel. Coba, Anda masih maaf ya, orang masih belia, suruh bikin sambal. Ini udah pas belum? Belum kan? Tapi Enak. kalau janda bikin pas, kan iya, gocekannya coy. Mantap rasanya. Wah, Oh, jadi itu alasannya goyangannya. goyangan. Selain itu pasti ada lagi selain alasan goyangan. Itu tulisannya katanya tadi tangkep ca. tangkap cai, tangkap aja. Selain itu Selain itu, ya, ini kayaknya dibahas semua nih. selain Ini goyangannya. apa ya? Ketulusan sih. Buat saya itu adalah kalau orang yang sudah berpengalaman dia sudah tahu tanpa harus diminta. Langsung to the point. Saya lebih suka orang yang tidak usah berbasa-basi tapi strict to the point. Will you marry me or not? That's it. You will marry me or not? Mau menikahkah dengan aku atau tidak? Believe me or not, believe or not. Apa sih yang itu? Believe it or not. Itu yang acara. Jadi Yang langsung acara to the point. itu. To the point aja kita. Kalau Ica gimana? Suka yang to the point apa yang gitu? Suka yang to the point. Daripada kita harus, kamu Iya, coba lihat bulan, iya, ngapain sih? Jijik banget. Ya kan? Lebay. Karena mungkin bukan apanya ya. Strict to the point. To the point. Anda mau menikah dengan saya apa tidak? That's it. Enggak, ya udah. Ya udah, betul. Poe bantal deh. Tidak ada Gitu. drama-drama. Kok Kok apa? jadi tidak ada drama-drama? Iya. Kenapa nih? Ayo Iya, lah. maksudnya kalau Nah, langsung jual drama. to the point gitu Drakor. maksudnya. To the point lebih bagus. Udah zamannya to the point sekarang. Bukan lagi mau nasi goreng dianterin. Nggak perlu. Ya mirip sepakat kan? Ya kan? Kenapa ya di kita sekarang masih banyak yang basa-basi kan? Budaya Budaya yang menciptakan. diciptakan itu. Kesalahannya dari siapa? Kalau dibilang tidak ada yang perlu disalahkan. Karena itu kayak orang saya belajar dari Jepang aja. Orang Jepang itu perempuan Jepang tidak akan pernah memulai sebelum laki-lakinya memulai. Sebelum laki-lakinya berarti tetap laki-laki sebagai pemulai. Pemulai. Wah, luar biasa. Nih, Kang Rud, ada nggak Kang Rud dari yang tadi Kang Rudi sampaikan? Akhirnya Kang Tapi ada Rudi. satu lagi pertanyaan. Oh, ada lagi. Boleh. Ayo, pokoknya aku mau terus lanjut sampai Kang Rudi. Wih gile. Wah, ini coy. mah Ica yang dendam kayaknya Wih, ini luar mah. biasa never gak give ada up. pokoknya bintang tamu yang lolos sama pertanyaan Luar apa sih biasa. ini. Apa? Oke. Pertanyaan berikutnya. Indonesia apa Jepang? Jepang.
Katanya cinta Indonesia. Jepang, tapi berkaca dari Jepang. Karena Indonesia harus bisa belajar dari Jepang. Pertanyaan titipan lagi dong, belum ini. Yang menjajah kenapa? Indonesia Jepang. Jepang. Hmm. Berarti tetap belum merdeka ini. Bukan belum merdeka. Indonesia dari dulu sampai sekarang juga yang belum merdeka. Merdekanya di mana? Anda pakai motor, pakai mobil ciptaan mana? Jepang. Jepang. Betul. Handphone Cina. Cina. Ada nggak produksi Indonesia? Ada. Apa? Iya teh Mito. Main. Mito. Semua, Malaysia Hidayah. semua itu masih. Iya. Karena itu tadi kita tidak pernah mau berani keluar dari namanya aman, Zona aman. zona aman. Zona aman. Beres. Beres. Ada lagi pertanyaan Gak ada, titipan? ngomong ini mah. Ayo. Kreatif, pertanyaannya nggak ini nggak seru. Jadi Pertanyaan nggak ada satu hubungan. lagi Kang, ini ada masuk ke WhatsApp. Ternyata ini yang paling Ini paling bokeh. Ada 3 dari 3. Ternyata ini katanya sama uang aja cari bacanya. Siap menjawabnya kan? 2 detik. Punishment. Apa? Kalau misalnya tidak menjawab, punishment. Aku yang hitung ya. Di bawah apa di atas? Atas. Anjir, paskan. Fuck. Ini pertanyaannya aneh-aneh ya. Atas. Ingin selalu di atas kan? Nggak capek? Enggak. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol bawah. Kalau di bawah? Kita tidak bisa mengontrol atas. Tapi orang bengkel selalu dari bawah gitu. Capek nggak? Capek. Capek. Kalau di Berarti di atas? bawah capek dong. Kan saya bilang di atas. Ya. Di bawah apa di atas? Apa? Uang. Anda perempuan, maaf ya, suka di atas kan? Bener nggak? Bisa mengontrol. Iya. Ya kan? Kalau katanya itu personally, kloplak, puyeng nggak? Ah, konotasinya jangan negatif. Konotasinya jangan negatif Jangan dulu. traveling dulu. Nah, Jangan negatif gitu. dulu. Jadi di atas itu bisa mengontrol. Oke, luar biasa teman-teman. Di atas bisa mengontrol. Mengontrol. Allah di mana? Nah, mengontrol? Rudy. Enggak langsung cicing ngomong Ayo. gitu. Langsung Sudah cicing. Allah. Langsung cicing orang ngomong Ya. gitu. Luar biasa. Lagi Biasa. pertanyaan lagi. Udah nggak ada. Sudah cukup. Sudah cukup. Ah, saya rasa mau mati saya ini. Tuh, centring ada lagi itu. Aduh. Ada lagi. Sudah lebih dari 25 nih. Pertanyaan terakhir. Terakhir banget ini Maya. Terakhir. Ini Kelo Dewa pertanyaan Kang. Mohon maaf ya karena ini pertanyaan dari kreatif. Terakhir paling terakhir dia yang paling terakhir. Wah, enggak, saya nggak mau. Enggak apa-apa. Nggak tahu sebenarnya. Jawab. Selingkuh apa tidak? 1, 2. Tidak. Anjir, keren ya. Maksudnya keren bukan jawabannya, keren tepat Tepatnya. waktunya. Tidak. No. No. Because Yang ngapain satu aja nggak beres-beres, gimana mau selingkuh? Lebih baik tidak. menyendiri. Only one is good. Yes. Oke, terima kasih Kang Rudi. Pertanyaannya semua tidak dapat punishment, luar biasa. Keren. Itu dilihat dari apa? Cak? Berpikir cepatnya, mengambil tindakannya, fokus, dan diaplikasikan kepada Kang Rudi sampai saat ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman kicauan. Kang Rudi, Siap. ada nggak keputusan Kang Rudi yang sampai saat ini bisa di-share ke teman-teman kicauan? Keputusan yang Kang Rudi sampai saat ini bisa mengambil keputusan terbaik, yang terbesar dalam hidup. Saya waktu itu mendapatkan 3 pilihan. Duta besar saya memberikan masukan. Di antara 3 peluang bisnis yang akan kamu jalankan, apa yang menurut kamu akan kamu ambil? Rumah sakit, pendidikan, atau makanan? Saya mengambil pendidikan. Kenapa? Karena tanpa pendidikan, orang tidak mengenal bagaimana menyembuhkan sakit, orang tidak bisa mengenal bagaimana merasakan rasa masakan itu sendiri. Jadi edukasi is the most important for you. Wow, luar biasa. Edukasi is the most Ini tangan important for for you. you. Luar biasa aja. Jadi kesimpulannya teman-teman kicauan tadi yang kita bisa lihat dan kita bisa kutip dari seseorang Kang Rudi Subianto
Beliau ada CEO dan founder dari SGE Indonesia, Sentra Global Global Edukasi Edukasi Indonesia. Nah, kita bisa lihat dan dikutip dari perjuangannya Kang Rudi yang sudah melanglang buana. Jadi intinya jangan takut tentang soal pendidikan, mental, dan menjadilah diri sendiri. Gitu. Ya, Cah. Betul. Karena jadi diri sendirilah yang akan menciptakan kita sampai saat ini akan menjadi seperti apa. Tuh, Luar biasa. luar biasa. Kang Rudi, arigato. Domo arigato. Arigato, Kang Domo Rudi. arigato. Arigato gozaimasu. Domo arigato. Arigato, terima Domo kasih arigato. sudah mampir di studio yang sederhana ini tentang kicauan keputusan. Kapan-kapan mungkin saya bisa undang nih. Siap. Ica sama Iwan datang. Siap, Itu luar bagus biasa. banget itu. Kita ke Ya. Jepang. Makan pakai sumpit, biasa pakai leungeun. Biasa pakai suku orangnya. Jangan kasih tahu ke Bang Paku. Mundur, sebelah di Jepang kan. Enak Ini naik sushi. jualan gitu. Ya, laku. Laku. Iya, gitu. Orang Jepang kalau makan lada tuh merah kan. Tapi luar biasa. Dozo. Domo arigato. Ya, Kang Rudi terima kasih banyak Sama-sama, sudah sama-sama. mampir di Sampai ketemu. Kicauan Podcast. Boleh share Kang Rudi Instagram Kang Rudi ada Iya. Ada Instagram saya tuh rd.subianto. RD. Hah, Raden? Rudi itu. RD. RD maksudnya kan Raden. RD titik Subianto. 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 Oke, itu spellingnya tadi. Terus untuk SGE-nya? Bisa mengunjungi website kita www.sge-indonesia.com. Minus Indonesia. Ya, teman-teman nanti bisa kepo-kepo yang mau berangkat ke Jepang atau mencari kebahagiaan di Jepang bisa lewat tadi websitenya. Kang Rudi terima kasih, sukses selalu. Sama-sama, Selalu sama Teh Ica, terima kasih. Kang Iwan, terima kasih. Sama Arigato. teman-teman kicauan, kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Kita mendatangkan seorang pemberani. Saya Herwan Sumadipura. Dan saya Asari Indonesia. Jangan lupa buat subscribe. Pohon diaing. Like and Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube kita. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita kicauan.keputusan. Terima kasih Kang Rudi. sama-sama, Arigato, sama-sama. arigato, Arigato. arigato. Assalamualaikum. See you later again and mari. Kicau. Mari. Kita Ciao. Kicauku, kicaumu, kicau. Kicauku, kicaumu, kicau.